Kali ini kita akan membahas tentang satu hal yaitu pramuka. Karena pramuka adalah salah satu ekstrakurikuler wajib di SMK PGRI Donorejo. Dan sekarang saya kedatangan dua kakak-kakak Bantara. Silakan perkenalkan kakak-kakak. Ini dari Masnya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Yaris Rawika Yuda Pratama dari kelas 11 TBSM. Terus kakak yang satu lagi. Dan saya Margarita Ika Steningrum dari kelas 11 OTKP 1. Nah, ini enaknya manggilnya apa? Kakak aja. Kak siapa? Kak Margarita. Margarita. Panjang ya? Kenapa kamu enggak Kak Ika ya? Ya udah seenak Mas Bagas aja. Ini Kak sama Yuda berarti ya? Kak Yuda. Nah, Kak Yuda. Kak Yuda dan Kak Ika. Ya. Udah berapa lama sih ikut bergelut di dunia pramuka? Bukan bergelut ya maksudnya. Apa ya? Berkecimpung di berkecimpung di pramuka. dunia pramuka itu udah berapa lama sih? Ya lumayan lama, dari kelas 10 mungkin ya. 10 berarti 2 tahun. 2 tahun. berarti Hampir. baru ya? Nggak, emangnya SD, SMP nggak pernah kayak ikut SMP kegiatan? sih pernah ikut kegiatan, cuman enggak sampai akhir. Karena ya ada pandemi itu jadi berhenti, enggak ikut kayak kegiatan lagi. aku duluan, kalau aku ya dulu kan SMP itu SD itu dulu kan aku di Depok itu sering ikut lomba-lomba pramuka, bikin tandu, bikin tenda, pioneering. Terus dulu sering ikut pas SD lombanya antar sekolah, lawannya anak-anak SMP dulu. Iya. Wow. Dulu aku SD rajin pramuka. Sekarang jarang. Dulu SMK. Cari contoh ya tiga-tiga. Nggak boleh contoh. Ini kalau kayak inilah mereka lah sering ikut pramukaan jadi Bantara. Kalau kan itu jarang. Terakhir aktif pramuka dulu aku tuh SD sih, SD kelas 5 tuh terakhir aktif pramuka. SMP udah nggak pernah. Jadi kan baru 2 tahun ya. Berarti SD nggak pernah ikut. SD enggak ada. Nggak ada ya? Tak ada. Mas Yuda nggak juga. Kalau saya tuh dari MTS, mulai awal dari kelas 7 MTS. Berarti dari MTS tuh MTS. udah sering ikut kegiatan udah. Sudah sampai lomba. Nah. Ikut lomba-lomba itu. Kan aktifnya dari lama sama kayak aku dulu, tapi bedanya aku berhenti, kamu kan masih lanjut. Berarti udah kelas 7 itu berarti udah 7, 8, 9, 10, 11 12 belum nih. berarti Belum berapa sampai tuh? 12. Matematika tuh jelek ya? Jadi ngitung 5 tahunan. 5 tahun ya? 5 tahun. Lama 5 tahun. Sudah 5 tahun. Itu awal kenal pramuka. Plus pertama kali minatnya juga. Minat jadi ikut jadi kayak wah, ini kayak pramuka passionku nih. Aku bakal di pramuka terus gitu. Kalau dari MTS itu wajib bagi seluruh siswa. Iya kan, kadang kan ada gini ya, yang nggak munafik sih. Karena tuh walaupun diwajib-wajibkannya pramuka, pasti ada anak yang ketika ikut kegiatan tuh tetap kayak setengah-setengah gitu. Kayak perasaan kepaksa. Nah, dalam ajaran kata tuh kata wajib itu sebagai kata paksaan. Iya. Sebagian anak ya, nggak semua. Nah itu kan berarti dari Kak Yudan berarti kan dia diwajibkan pun dia tapi tetap enjoy dengan kegiatan ekstra pramukanya gitu loh. Tetap ikut. Ya berarti kan mulainya Kak Yuda dalam minat pramuka berarti kan dari awal MTS itu kan. Nah, iya. Kalau Kak Ika dari kelas 10. Dari kelas 10. Berarti SMP keskip pandemi itu. Pandemi ya. Iya. Terus kan udah lama nih ikut pramuka. Ada nggak sih kayak pengalaman unik ketika di pramuka, mungkin yang lucu, yang sedih, yang bikin kaget, yang out of the box mungkin ada nggak sih? Banyak banget. Yang ya mungkin yang inilah paling memorable lah, yang paling nggak bisa dilupain. Ada banyak. Apa coba? Satu dulu. Kayak kemah gitu kan. Ini
Kapan? Pas kelas berapa? Pas kelas 11 ini. Pas 11 ini. Berarti belum lama ya? Belum lama. Belum lama. Kemah itu kan kita baru calon bantara gitu ya. Hmm. Nah, sekarang udah bantara. Kalau kemarin masih calon, Mas ya ngelewatin tes gitu ya. Yang paling berkesan tuh pas selesai tesnya. Kayak wow, udah sampai segini ya. Perjuangannya udah sampai sekarang gitu. Kan aku dulu pernah sih ikut bukan ikut tesnya. Iya. Ikut dokumentasi tes. Kalau dulu kakak setingkatmu tuh, kakak tingkatmu, Iya. itu dulu kalau nggak salah tesnya suruh nyari apa tuh bed Bed itu di lapangan Donorojo. di alun-alun ya. Itu cuman pakai lilin doang. Iya, itu Sama. juga. Itu sama? Ada. Juga sama. Berarti tempatnya juga sama. Sama. Itu dulu aku ini nggak cuman dokumentasi tapi aku juga ikut nyiapin lilin ya. Karena pada saat itu kan bantaramu tuh deket lah sama aku. Iya. Yang berarti dua tingkat di atas Dua tingkat. kalian. Laksana. Enggak, maksudnya tingkat kelas kakak kelasmu 2 tahun ya seangkatannya loh para kru-kruku yang ini satu angkatan gitu Tom. Nah itu kayak apa namanya Fahrian, Iya. terus Anas, Ellen. Ellen, nah itu 2 tahun kan di atas kalian. Iya. Iya. Itu tuh dulu aku nginep di sini pas kemah tuh dulu ikut kegiatan juga, maksudnya ikut Nyiapin acara. ikut Dokumentasi. dokumentasi juga ikut nyari anak bolos yang kabur ikut nyari. Berarti sama ya deh kayak kalian juga nyari bed. Tapi kan ketika kalian jalan dari pos pertama sampai ke pos final ketika nyari bed itu ada tes-tesnya. Ada. Banyak. Apa aja tesnya? Kayak tes belajar sandi ambalan, terus di- SKU. Iya, SKU. SKU kan banyak isinya. Iya banyak. Banyak. Ya kayak pembahasan sandi ambalan, Ah. terus tentang iman dan takwa kita, keagamaan gitu, terus banyak lah. Biasanya kalau di pos pertama tuh apa, pos kedua apa, pos ketiga apa tesnya. Seingatku tuh ada tes PBB nggak sih? Ada Ada. kan? Ada. Nah, iya. Seingatku ada, aku PBB. pernah lihat. Tapi untuk selebihnya aku nggak lihat karena aku cuma berhenti di pos bagian yang PBB doang. Yang sebagian yang sana aku nggak ikut karena kan panjang. Terus aku bawa kamera gede, jalan kaki, nggak naik motor aku jalan kaki dari sekolah ke lapangan. Ngikutin Ngikutin. pos gitu. Sampai senapas kan bawa kamera gede itu lari-lari dari aku ikut lari. Iya dari pos 1 sampai pos 2. Kan, jadi kan yang calon bantara itu lari, aku juga ikut lari buat nyuting mereka gitu dulu tuh. Terus apa lagi, ada pengalaman apa lagi yang unik-unik lah, kayak mungkin ketika jurit malam ada yang kesurupan kan dulu ada ya biasanya sering ya. Kalau angkatan kita sih kayaknya nggak ada, Nggak ya. ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Cuma ada yang takut-takut ditakutin Oh, gitu. cuma Iya, gitu doang. cuma ditakutin sama kakak tingkat kita. Ya. Kayak apa? Kayak dibilangin kayak gini, dibisikin, "Dek, nanti lewat kuburan, hati-hati ya." Gitu. Oh, Jangan sampai Jangan sampai tengok-tengok samping kanan tengok. kiri. jadi Tetap nakutinnya fokus tuh gitu. nakutinnya tuh Kita lebih ke positif kan dia. Iya. Dia ngasih tahu sebenarnya ngasih tahunya dengan bahasa yang berbeda, tapi niatnya kan ini sopan santun Iya. ketika di jalan. Gitu loh. Ya mungkin kan kalian kan kalau tes kan berarti malam ya. Tengah malam, jadi kan gitu. Juga kalau misalnya melewati perumahan warga kan kalau misalnya berisik terus takutnya kan juga jadi nggak enak. Tidak sopan. Terus Nah, jadi kan- mengganggu gitu Nah, juga. kan itu kan. Jadi kan disuruh untuk kayak hati-hati kan tengok kan kiri kan biar kalau misalnya melewati pemukiman warga jangan berisik atau mungkin jangan berkata kotor lah paling enggak. Iya. Itu kan bahaya. Nggak ada yang ini, nggak ada yang takut-takutin kayak pakai pocong-pocongan itu nggak ada. 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 Itu pas kelas berapa? Itu pas kemah calon bantara itu. Oh, berarti kelas 11 juga. Iya. Tapi kok tadi Kak Ika kok mukanya kayak nggak tahu. Kayaknya nggak nemuin aku. Nggak nemuin. Alhamdulillah nggak nemuin. Berarti Aku nggak menemuin. berarti gitu. si nakut-nakutin pocong ini kayak cuma di circle cowok-cowok doang Iya. ya. Kalau cewek-cewek emang enggak, karena tahu Enggak. cewek itu penakut gitu. Kalau
dulu yang pasti angkatan di atasmu Iya. itu dulu apa, jadi kan mereka pas habis maghrib kan disuruh mandi, Iya. ada mandi, terus ada yang iseng, ada cewek yang nangis, bubar semua dari kamar mandi, keluar semua, nggak ada yang berani masuk. Di angkatanku juga kan, aku dulu juga sekolah di sini, Iya. dulu kan juga ikut kegiatan kemah juga, walaupun aku bukan sebagai calon bantara ataupun itu, cuma jadi apa namanya, tamu ambulan doang biasa Iya. ya, cuma di gitu doang. Itu dulu juga ada pengalaman kayak ada yang kesurupan, nggak tahu itu asli atau caper ya, tapi ya Ada gitu. fisiknya kesurupan. Iya. Entah itu mentalnya dia benar-benar kesurupan atau mungkin cuman mau cari perhatian atau mungkin alasan biar bisa pulang juga nggak tahu. Misalnya kita orang kesurupan kita tanyain caper ya, nggak mungkin. Nggak Mungkin sopan kan? sekali gitu. Iya, paling enggak ya dikasih minum apa diolesin minyak kayu putih ke mata. Kejam ya kalau kemana gitu. Ya ke leher atau kemana biar paling enggak membantu lah. Dulu ada sering yang kesurupan itu sampai teriak-teriak. Terus dulu juga pengalaman sama yang di kamar mandi, podo lari, ada yang nangis. Aku sama temanku tuh bertiga, kencing ya, bertiga naik apa masuk kamar mandi, Masuk kamar mandi. bertiga nggak ada yang lain tuh pada lari keluar, kita lari masuk. Lari masuk. Kayak pemadam kebakaran ya? Tapi ini madam kebelet. Madam kebelet. Karena emang ngapain juga takut gitu. Karena aku juga sebenarnya aku tuh orangnya skeptis. Skeptis tuh agak kurang percaya sama hal-hal gaib. Kalau emang nggak benar-benar terjadi di depan mataku. Kalau orang cerita doang sih, oh ya mungkin oke lah, ya itu pengalaman dia. Tapi kalau disuruh percaya apa enggak, aku nggak percaya. Ya kayak gitu kan memang kepercayaan sendiri Kayaknya sih, kayaknya sih itu harus perlu diterapkan di pramuka sih. Jadi ketika kalian tes gitu kan, jadi nggak takut. Itu juga buat ngelatih mental juga. Mental. Karena aku sering nih dulu ya kawanku lah, anak pramuka juga, dia ikut piket malam di sini, mau kencing aja suruh nemenin. Suruh nemenin. Iya, karena takut ada hantu katanya. Aku bilang mana ada hantu, aku nggak ada hantu di sini. Ya mungkin ada, ya mereka mungkin bakalan, ya nggak tahu sih. Kalau prinsipku gini, kalau mereka tuh pasti bakal ganggu kalau kalian ganggu sih, itu aja. Intinya tetap satu, sopan santun, entah itu ke makhluk halus, entah itu ke makhluk kayak manusia ini, entah itu ke hewan atau ke apapun. Paling enggak tuh sopan santun sih ke yang lain. Harusnya juga ada di Desa Darman. Ada sopan santun. Jaga itu aja sih. Nah, itu dia. Terus ada ya kayak pengalaman yang unik. Kan itu yang lucu, mungkin yang kayak tragedi atau ada hal apa yang mencengangkan mungkin. Mencengangkan. Oh, wow, banyak nih. Kayak sebelum tes kan kita suruh tidur ya, tidur malam itu. Tengah malam dibangunin mendadak banget. Ya kalau baru tidur dibangunin mendadak mesti kan agak Bingung, kaget agak gitu, bingung. bingung. Iya, Ini mau kayak- ngapain? Ini mau diapain? gitu. Kayak, hah gitu, bingung banget. Tapi kan itu bukannya udah biasa ya kayak buat. Kayak Hah? ya udah biasa Ya, juga. udah biasa. Kayak setiap mungkin kalian setiap tes atau mungkin setiap keong mungkin setiap tengah malam mungkin dibangunin ya. Iya. Ya dibangun ya. Bangunin. Entah itu apalah itu acaranya pasti dibangunin. Iya. Dia tapi kayak ya setiap kemah pasti dibangunin kayak gitu, tapi Ah. perasaannya beda. Kalau apa? Kok bisa beda tuh kenapa? Ya teman-temannya sama teman-teman gitu perasaannya beda. Gitu. Nah. Kayak buat kenangan banget, ini nanti bakal berkesan banget buat besoknya. Karena aku juga dulu pas kemah tuh tidurnya mungkin baru jam berapa, tapi 1 jam atau mungkin setengah jam kemudian udah dibangunin Dibangunin lagi. lagi. Iya. Ibaratnya kan orang nih, kalau orang yang udah tidur nih terus dibangunin kan, oh ya udah ini belum tidur dibangunin coba. Belum tidur aku. Belum tidur. Nah, udah dibangunin. Terus aku besoknya pagi sakit, terus aku disuruh pulang. Jadi cuma setengah hari. Kesempatan juga sih. Iya. Karena sebenarnya dulu kan cuma mau di UKS aja. Iya. Tapi kata kakaknya, Dik, karena nggak ada yang nunggu, kamu saya anterin pulang aja ya. Dianterin pulang ya udah.
jadi bisa tidur di rumah. Ya, kesempatan bagus tuh. Sebenarnya nggak alasan, cuman emang sakit terus Emang mau minta di UKS aja, mau istirahat, malah disuruh pulang, ya udah pulang. kesempatan dalam kesempitan ya. Lumayan lah, lumayan. Udah itu dong ya, pengalaman unik ya. Mungkin Kak Yuda nggak ada pengalaman unik ya dia. Mungkin di MTS lah. Kalau Ada. di MTS itu pengalaman tuh banyak sih pengalaman. Ya, mungkin yang most of all-nya atau overall-nya mungkin yang positif ya. Pengalaman positif kebanyakannya. Ya. Pengalaman positif di MTS tuh Kayak mungkin di MTS orang-orangnya beda kayak di SMK atau mungkin gimana. ya beda, Beda, dari, ya? dari sekolah ini. Beda kan bukan berarti dari hanya nama dan orangnya, mungkin dari sifatnya, perilaku. terus kayak bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan yang lain kan juga pasti berbeda. Kalau siswa-siswa di sini kan kalau diajak ekstra itu kan ada yang tidak mau gitu. Kalau di MTS itu semuanya kompak, ikut semua. Apakah ketika di MTS dan di SMK tuh apakah kegiatannya berbeda mungkin atau gimana? Yang bisa bikin kayak anak tuh, oh dulu kayak di MTS lebih enak deh, nggak kayak di SMK atau gimana? Sama sih. Sama. Sama. Berarti emang faktor malesnya aja ya. Faktor males. Mungkin semakin tua semakin males, Iya. ya kan? Ini udah ngomong panjang lebar tentang pengalaman. Kita harusnya ini mendeskripsikan pramuka itu apa sih di point of view kalian? Pramuka. Nah, dari Kak Ika dulu coba. Ya, pramuka itu menurut saya wadah gitu ya. Dari mana kita bisa mendapat banyak sekali pengalaman, dari mungkin pengalaman yang seru, yang sedih juga, bahagia, terus ya semakin membuat mental gitu jadi lebih bagus, jadi berdisiplin, terus banyak sih, terus kayak Berarti pramuka itu overall tuh kayak apa ya? Baik di kalian mungkin kalau saya simpulin ya. ya Mungkin bagi Kak Ika tuh sebagai ibaratkan kalau misalnya nih, misalnya kita kasih contoh lah, contoh kecil, misalnya kayak di rumah atau mungkin di sekolah tuh kayak di sekolah banyak tugas, pusing, terus kayak di rumah mungkin di rumah banyak kerjaan rumah juga, mungkin pelariannya di pramuka. ya rata-rata Ya. gitu sih. Ya. Iya. Mungkin Kak Yuda kayak mana? Menurut Kak Yuda? Kalau menurut saya itu pramuka itu suatu wadah yang bisa membuat kita kedisiplinan, asik gitu. Jadi overall sama kayak Kak Iya. Ika deh. Mungkin juga semua anak pramuka merasakan hal yang sama, memiliki point of view yang sama, mungkin kebanyakan hampir sama lah. Mungkin kayak pramuka tuh sebagai bukan pedoman ya, lebih tepatnya tuh kayak misalnya hampir dari segala macam yang kalian terapkan di kehidupan nyata tuh kalian Ada di belajar pramuka. dari pramuka ya. Dari pramuka. Kayak misalnya sosialisasi dengan sesama manusia Itu juga kan, belajar dari di pramuka kan. Kan kayak kebanyakan tuh apa yang kalian pelajari, apa yang kalian terapkan di dunia nyata itu kebanyakan dipelajari dari pramuka. Pramuka. Ya mungkin kalian tahunya dari hal lain, tapi kan memperkuatnya kan di pramuka. Iya. Karena kan di pramuka kalian satu berorganisasi. Berorganisasi otomatis kalian bertemu dengan multi apa ya namanya? Banyak orang lah. Jadi kan bertemu banyak orang, dan banyak orang ini kan juga bermacam-macam. Iya. Kalau kalian bertemu dengan kakak apa? Senior. Nah, senior kan kemudian kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, biasanya pun juga berbeda. Yang udah lebih banyak pengalaman itu. Nah, kalau kalian bertemu dengan adik tingkat kalian kan kalian bagaimana caranya kalian tetap Membimbing. tegas, tapi tetap juga dimana kalian tidak menindas, ya kan? Karena pengalaman saya dulu, mungkin ya ini mungkin karena di zamanku dulu tuh senioritas tuh masih tinggi. Karena soalnya senioritas tuh tinggi yang mengakibatkan kayak anak-anak kayak aku dan teman-temanku tuh kayak malas. Karena dengan mereka yang seketika mengajar pramuka tuh dengan bahasa-bahasa yang Keras-keras. keras, menindas. Kasar juga. Ya, kadang-kadang juga bisa kasar.
kadang juga bisa berantem sama adik-adik itu Adik-adik. bisa juga kan, sering. Nah, itu kan mungkin menjadi sisi negatif dari beberapa oknum-oknum yang menyalahgunakan kata pramuka di hidup mereka. Kayak wah aku udah jadi senior pramuka nih, saatnya balas dendam ke adik kelas. Itu kayak udah jadi apa namanya, cancer lah, kayak jadi penyakit. Mungkin nggak semua ya. Mungkin nggak semua. Nah, sebagian kecil. Aku juga ngerasainnya nggak semua. Tapi ada aja lah setiap angkatan masih ada tas 1 atau 2 yang kayak gini. Wah, mesti punya pikiran kayak ini. Aku kemarin kayak gituin, aku kayak ditindas, kayak aku dikasari. Aku mau balas dendam sama buat adikku. adik besok gitu. Karena itu kan jadi kayak roda api yang nggak bakal berhenti berputar. Berputar. Itu terus sampai ada kelas sampai mungkin ada satu angkatan yang dimana orang-orangnya benar-benar nggak ada yang memikirkan hal-hal kayak gitu. Mungkin bakal berhenti di situ. Tapi yang aku lihat juga dulu pernah sih berhenti ya di angkatan di itu yang Varian dan Anas itu sebenarnya udah berhenti tuh hal-hal kayak gitu. Hanya ada mungkin 1-2 orang doang yang masih kasar, tapi mereka tidak berniat untuk menindas. Mungkin emang cara ngomongnya doang emang kasar. Mungkin niatnya baik juga. Mungkin kadang juga ada yang ngomongnya kasar emang udah niatnya mau balas dendam dulu aja kan ada. Dan kan dari sisi negatifnya aja sih kayak dari pramuka. Ya enggak semua, tapi pasti ada lah. Aku pasti menemukan itu di setiap satu angkatan pasti ada salah satu atau 2 senior yang selalu menerapkan senioritas itu di adik-adik tingkatnya mereka. Yang dimana bikin pramuka tuh jadi image-nya tuh agak kurang baik, nggak jelek, kurang baik aja. Nah, jadi yang sebelumnya minat pramuka yang ramai banyak jadi Kurang. Peminat. Iya, kurang minatan gara-gara si senioritas yang terlalu berlebihan. Padahal kalau misalnya bukan kalian sih, senior ini tuh bersikap baik atau mungkin menjadi pandangan positif bagi adik-adiknya pasti bakal hormat kok. Banyak yang minat juga. Enggak kan, jadi kan ya mungkin gitu, tapi kan kayak mereka kan selalu begini, hormati yang di depan. Kalau aku gini sih, kalau memang kalian pantas dihormati pasti saya hormati. Ketika kalian saya nggak hormati, ya ngaca lah gitu loh. Apa yang bikin kalian nggak dihormati? Itu untuk orang-orang yang mungkin menyalahgunakan senioritas itu ya. Coba kalau kakak-kakaknya kayak kalian lah, ke adik tingkatnya kayak asik, terus ketika bentak ataupun ketika tegas itu di waktu yang tepat dan alasan yang tepat, itu mungkin adik-adik kalian juga pasti bakal hormat ke kalian. Nggak perlu diminta pun mereka pasti hormat dan respect ke kalian sih pasti. Karena udah tahu kesalahannya di mana. Plus kalian juga pas ketika ngomong tuh pas, waktunya pas, terus alasannya pas. Jadi mereka merasa, oh aku salah ini. Coba kalau ketika sebentar orang ini nggak salah, tapi tetap kalian marahin, kan kayak apa sih ini gitu. Orang nggak ngapa-ngapain kok disalah-salahin gitu. Orang kita cuma biasa aja kok, mereka galak begini kan, jadi breakdown image-nya jadi breakdown, jadi gak enak gitu lihatnya. Ya udah besok lagi udah gak bakal ikut tuh anak. Iya. Kalau udah tahu dia salah, dimarahin, besoknya udah nggak ada. Berarti kan dia udah males gitu. Apalah, aku nggak salah, marah-marahin. Nah, sekarang kita balik. Kan tadi kan aku agak menghakimi sang senior. Sekarang kita menghakimi si juniornya. Karena ada yang emang salah, udah dibilangin dengan secara benar dan secara halus, tapi masih ngeyel. Bukan ngeyel, cara nangkapnya dia salah. Udah kita ngomongnya, misalnya kalian ngomongnya udah halus, udah benar, caranya benar, di waktu yang tepat. Tapi dia nganggapnya ketika ngomong ke orang tuanya, Bu saya kemarin dimarahin di pramuka. Itu kan juga ada tuh anak-anak kayak gitu tuh. Banyak sih. Terus kadang-kadang ngomong sama teman-temannya, di teman-temannya pada nggak mau ikut. Iya, biasanya ngomongnya gini, alah nggak usah ikut pramuka, apa sih pramuka, dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit marahin, jadi nggak usah ikut, enak nggak ikut. Biasanya kan, sih kayak gitu. Itu yang bikin anak-anak lainnya tuh nggak mau ikut pramuka. Biangnya satu, tapi yang kena imbasnya semuanya gitu. Iya, dia nyiram bensin ke api kan. Iya. Nah, itu kan berarti kan kayak apa ya,
jadi gambaran pramuka zaman sekarang ini menurut kalian nih, pendapat kalian lah tentang pramuka zaman sekarang tuh kayak apa sih? Ya mungkin dari negatifnya dulu lah. Zaman sekarang tuh apa? Pramuka. Yang zaman sekarang lah. Dari pramuka itu biasanya disalahgunakan. Kayak misalnya ya dalam ya yang kecil aja di ruang kelas. Ya. Terus anak yang nggak ikut pramuka ada salah gini. Bilangnya pokoknya dia buat salah. Nah, sama anak pramuka buat salah sama anak pramuka. Yeah. Nah, terus anak pramuka bilang gini, apa sih? Nggak usah macem-macem deh, aku nih ikut pramuka loh. Iya, tahu. Kayak dia itu seolah-olah buat pramuka itu dibesar-besarkan. Kayak sebagai jadi tamengnya Buat dia lah. Iya, gaya-gayaan. Buat gaya-gayaan lah bahasa kasarnya. Kayak dia ikut pramuka cuman biar bisa ngomong ke orang-orang saya ikut pramuka. Iya. Itu emang ada? Ada banyak. Ada Banyak banyak. ya? Terus ada lagi nih kayak pramuka itu difungsikan cuma buat pansos. Aku ikut pramuka cuman aku ingin aku ingin temennya lebih banyak lagi. Biasanya sih ada. Dia bisa dikenal banyak Biar orang. bisa dikenal banyak orang. Walaupun entah itu dikenal dalam artian buruk atau Baik, baik ya, kan terserah pokoknya terserah dia. aku ingin dikenal banyak orang gitu. Prinsipnya sih gitu. Berarti zaman sekarang tuh mungkin gitu ya, negatifnya. Negatifnya. Kalau positifnya mungkin apa? Positifnya. Positifnya ya itu tadi kayak kita jadi lebih banyak pengalamannya. Ada juga pramuka tuh sebagai tempat pelampiasan sih kayaknya terlalu kasar sih kalau dibilang. Apa lebih enaknya apa? Enaknya kayak aduh, aku atau mungkin healingnya anak-anak pramuka. Healingnya anak-anak pramuka tuh ke pramuka, dilampiaskan ke pramuka gitu. Sebagai hiburan buat anak-anak pramuka. Hiburan lah. Ketika di rumah capek banyak di sekolah banyak tugas, banyak masalah gitu. Ngajak anak pramuka kemana? Buat terus, acara, buat apa? Ya biasanya apa tuh aturannya kalau anak pramuka? Kalau nggak ya buat acara hiking gitu mungkin bareng-bareng gitu, buat kenang-kenangan. Jadi itu di luar ekstra ya kayak. Di luar ekstra. Kayak kegiatan kalian lah para anak pramuka tuh kayak gitu. Agar tidak jenuh pemikirannya. Iya. Biar nggak pelumpelan kayak di situ aja kayak. Karena mungkin kalau misalnya kalian capek sekolah terus tiba-tiba ngajar ekstra terus adik-adiknya ngeselin, kayak sama aja deh. Sama aja kayaknya. Jadi nggak ada hiburan pikiran. itu namanya. Iya. Malah Ya hiburan kalian lebih ke sama kawan-kawan kalian ketika di pramuka. Atau mungkin ada adik kelas yang lucu-lucu kayak Yuda misalnya suka godain kan. Banyak sih hiburan kalau pas ekstra gitu ya. Ada adik yang random gitu. Apa-apa kayak jadi bahan tawaan gitu. Iya, jadi bahan itu tawaan sedikit menghibur sih. Cuman nanti kalau ketemunya sama yang anak yang ngeselin, itu udah beda lagi. Anak yang ngeselin ketemu sama senior yang galak. Nah, udah nggak ada habisnya nanti. Nanti jadi masalah. Ribut. Bahkan bisa jadi nih. Itu permasalahan di pramuka ya. Nanti di luar ekstra masuk jadi bawah. masalah. Iya. Masih masalah. Itu ya kan jadi kembali ke sisi negatif tadi kan. Iya. Pokoknya intinya di pramuka itu jangan baperan. Betul. Tidak ada baper secara baik atau secara buruk ya. Iya. Nah kalau baper secara baik kan tiba-tiba putus. Oh, sakit. Ntar ikut podcast ini pengalaman buruknya putus di pramuka. Ada pernah punya pengalaman kayak gitu? Enggak ada. Alhamdulillah sih tidak. Pengalaman romantis? Romans di pramuka? Enggak ada. Nggak ada. Ada kalau saya. Ada. Ceritain dikit lah. Kalau saya itu dari MTS. Kemah di MTS. Itu kan kakak-kakak senior, itu bilang, siapa ya di sini yang punya pacar satu sekolahan gitu. Nah kebetulan saya juga punya. Terus disuruh mencari bunga untuk dikasihkan ke kakak senior. Oh senior. Kakak senior. Kalau tidak dikasih ke kakak senior, disuruh putus di depan kakak senior. Ya untuk kakak senior
yang nyuruh putus. Jahat. Jahat kamu. banget sih sama. Jahat. Berarti itu kan bukan romance ya, lebih ke pengalaman yang agak tragedi sih. yang agak ini sih. Ironi gitu. Maksudnya ironi gitu. Kalau romantis kan mungkin kalau romantis ya kalau misalnya pas ikut pramuka terus ngajar adik kelas tiba-tiba waduh mantep nih gitu. Wow. Deketin lah gitu mungkin ada. Enggak ada kalian? Ada di teman saya. Ada. Oh teman satu sekolah ini. sekolah. Oh Satu Sama? sama pramuka, ikut pramuka. kan. Pribadi itu. Enggak boleh kan. Gak boleh dikasih tahu. Nonton orangnya nanti. Hanya orang dalam yang tahu. Nonton orangnya. Ya, dibilang nonton itu. Tapi kan di sini. Oh bukan ya? Bukan, Saya kira bukan, di sini. bukan. Saya kira KIK. Bukan di sini. Oh, bukan. Nggak ada Laki-laki orangnya. Oh, laki-laki. Nggak ada pengalaman romantis di pramuka. Oh, yang rasa komen ya. yang rasa komen. Bisa komen. Kalau enggak langsung samperin aja ke kelasnya. Katanya kan satu sekolah. Enggak saya yang rasa diomongin di sini komen. Iya, nanti kalau enggak ya langsung ke kelasnya aja. Ya, kalau enggak langsung tembak lah. Masa cuma dibedem-bedem terus. Ya Tom. Yaudah masuk lagi ke pertanyaan ketiga ya. Oke. Sisi positif dari pramuka. Yang dimana tuh sisi positif tuh ini biar bisa langsung ke dua pertanyaan sekaligus ya. Oke. Jadi tolong sebutin sisi positifnya. Yang dimana tuh bisa bikin anak-anak zaman sekarang tuh termotivasi kayak yang mungkin yang malas-malas tadi jadi mau ikut ekstra nih. Mungkin gara-gara kata-kata kalian lah. Jadi sebutin sisi positifnya plus pesan-pesan moralnya. Itu apa? Sisi positif. Bagaimana Kak Yuda? Kalau menurut saya itu sisi positif pramuka itu mengajarkan kita untuk kedisiplinan, jiwa korsa, kekompakan. Membuat kita kompak dalam menjalankan hal-hal pramuka di ekstra-ekstra lainnya. Terus yang bikin menarik lah. yang bikin menarik itu pada saat event-event perkemahan. Oh iya. Di tengah-tengah kan ada yang namanya caraka malam. Caraka malam di tengah malam itu. Oh, kayak renungan malam lah. Ya. Iya. Oh, iya. Itu kalau sudah menjadi kakak senior itu. Itu kan kita ikut mengajar. Itu kalau menurut saya itu senang bisa kalau ada yang salah bisa kasih tahu dengan tegas atau bisa dikerasi gitu. Enggak, sebenarnya renungan malam tuh sistemnya kayak apa sih? Renungan Karena malam. jujur, Ya, kayak itu loh. jujur karena aku dulu renungan malam aku tidur. Karena nggak kuat Parah nahan banget ngantuk. sih. Nggak kuat nahan ngantuk, mohon maaf. Tidak memberi contoh ya adik-adik. Parah. Itu kayak apa sih kayak? Kayak yang tes itu loh Kak. Tes Oh, yang tes. tadi yang tes kayak tes SKU gitu. Oh. Yang tes buat mengambil bed. Aku Kan kira- ada yang di tengah malam. Aku kira yang renungan malam tuh ketika ada yang apa namanya? Bukan ceramah sih, lebih ke Itu kan sehabis Siraman rohani lah. sudah sehabis tes kalau renungan malam. sudah tes tuh. Ya. Yang tes gitu yang ikut Ah. mengajar tes itu kan bisa yang ada yang salah jawaban atau tidak bisa ini bisa di Ah. sentak-sentak gitu. Kayaknya Berarti dikasih hukuman. Dikasih hukuman Kesimpulannya gitu. kayaknya kalau kita punya masalah, kita butuh pelampiasannya ke pramuka. Marahnya ke pramuka. Iya. Kayak ini tadi adiknya salah dimarahi. Berarti kan kita kalau kita punya masalah dendam, enggak dendam sih, kayak punya masalah gitu. Pokoknya kita pengen marah aja sama adik itu. Prinsipnya gitu kayaknya. Tapi adiknya punya salah. Tapi Ada ada salah yang kalau salah. pas di saat ekstra Ah. itu ada salah terus Jangan yang- dikasih tahu nggak Terus dikasih ngerasa tahu. salah Ah. itu dilampiaskan ke pas tes bed itu Soalnya kalau Emosinya. nggak salah apa-apa dimarahin kan Sakit kacau hati. juga kan. Kacau. Ya kalau misalnya mereka salah terus dimarahin dengan cara mungkin agak sedikit membentang atau agak tegas kan
ya mereka jadi sadar lah mungkin. Jadi sadar. Ada juga yang sampai menangis itu. Nah, ada yang marah, ada yang marah nggak? Nggak ada, tapi Nggak cuma ada. menangis. Nangis. Tapi Nggak enak tahu nangis. menangisnya itu dengan sadar dengan kesalahannya atau takut sama Nah. kakak-kakaknya itu juga nggak Nangis tahu. itu nangis menyesal karena kesalahan atau menangis karena dia takut aja sih. Iya. Iya kan? Banyak ya. Kita nggak tahu. Itu kan sisi positif ketika kalian jadi Positif, senior. iya. Kalau jadi junior ketika masih jadi tamu ambalan itu kayak mana sih? Positif, kita jadi lebih akrab gitu sama teman-teman, karena kan dalam pramuka kita belajar itu konsep kekompakan. Nah, Pokoknya kita dalam pramuka mengajarkan mereka untuk bisa bersosialisasi sama teman-teman, sama entah itu temennya beda sekolah, Sekolah, beda kelas, beda, pokoknya intinya berbeda. Bisa juga kayak dari yang semula nggak kenal sama sekali bisa jadi kenal terus deket gitu. ya mungkin kalau misalnya mungkin dia awalnya ketika sebelum ikut pramuka teman-temannya itu aja, ketika ikut pramuka jadi Jadi melebar. Banyak. Dari Terus- kakak kelas juga ikut teman-teman, Iya. dari beda kelas juga temenan gitu kan. Iya, kayak mengubah jiwa introvert menjadi ekstrovert. Wow. Kalau aku sih omnivert ya. Ambivert apa omnivert ya. Jadi aku tuh ketika sendirian selama 3 hari nggak ada orang tuh bisa. Tapi kalau untuk sosialisasi juga bisa. Jadi nggak ada hitungan introvert atau Introvert atau extrovert. ekstrovert. Berarti di tengah-tengah gitu. Nah, apapun bisa. Disuruh introvert bisa. Entah kalau suruh ngomong sama orang bisa. Bisa. Itu aku. Jadi kayak tuh mungkin yang merasa nggak punya teman mungkin bisa ikut pramuka Agar banyak teman. bisa dapat teman entah dapat tahu kepencot sama kakak-kakak yang cakep-cakep kan lumayan. Kalau yang jomblo, Kalau yang dapat pacar jangan pacaran haram. Gak boleh. Yaudah itu aja ya mungkin yang bisa saya tanya-tanya lagi. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum podcastnya diakhiri. Kata-kata terakhir. ya kalau saya itu untuk anak muda zaman sekarang Nah. yang tidak suka pramuka. Untuk yang melanjutkan ke SMK PGRI Dorojo, silakan ikut pramuka karena pramuka itu asik, menyenangkan dan membuat pribadi yang lebih baik, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab. Pokoknya harus ikut ekstra pramuka. Karena pramuka itu seru. Berkesan, banyak banget kenangannya. Betul. Walaupun aku dulu tahu lah. Ya karena dulu seniorku nggak asik sih. Yang itulah yang bikin jadi males ikut pramuka. Jujur aja. Bukannya mereka galak atau apa ya, nggak asik aja sih. Dulu pernah ada pengalaman. Ini masih cerita lagi dipanjang nih. Ini terakhir ya. Terakhir. Dulu ada pengalaman senior, dia bentak-bentak di kelas, nggak pakai seragam pramuka, pakai baju bebas. Wow. Dan dia tuh udah bukan anak sekolah itu lagi. Dia alumni. Alumni. Tiba-tiba masuk ke sekolah, tiba-tiba ketika ada ekstra dia masuk bentak-bentak, oh ini nggak tahu diri, udah bahasanya nggak pantas diomongin. Udah nggak pakai seragam juga. Nggak pakai- Seragam. Kalaupun pakai seragam, Tetap salah. tetap salah sih. Karena emang kata-kata, misalnya dia udah nggak pakai seragam, dia udah nggak sekolah lagi, dia udah lulus, alumninya SMK sini, tapi itu seenaknya lah lebih tepatnya. Bahkan seniornya pun pernah ngomong ke aku nanya ke senior, itu siapa? Alumni. Terus kok tiba-tiba masuk? Gak tahu. Jadi bahkan seniorku tuh juga Nggak tahu. nggak juga merasa risih sama si alumni ini. Tuh. Nggak izin ke senior langsung nyelonong. Kan dulu sering tuh kayak gitu. Jadi alumninya sering mengambil alih tanpa seizin dari si penyelenggara. Ya, kayaknya mending minta izin atau gimana, boleh nggak aku ngambil alih gitu. Seharusnya sih gitu sih. Kalau nggak emang pas ada acara dia diundang, dia tamu undangan. Iya kadang ada yang diundang, cuman dia masih tetap kekeh untuk mengambil alih si anak-anak ini.
tanpa setujuan si senior gitu. Ya nggak semua, tapi entah kenapa ngepasin ketika aku jadi junior di situ yang dimana bikin aku jadi malas. Itulah alasannya kenapa. Karena dulu aku jujur SD SMP ikut karena seniornya enak-enak, humble banget, asik gitu. SMK langsung waduh, kok yang ngepasin aku masuk SMK seniornya kok Galak-galak. iya galak iya. Ya kalau dari dulu emang senior galak, cuman kan ada yang cara galaknya kan dibungkus dengan cara yang berbeda. Ini kalau kebalik sih kalau aku SMP tuh seniornya malesin, ngebosenin terus ih apa sih, Itu dia. sok banget gitu. Telepon. Terus Maaf ya. kalau SMK nih seniornya baik banget, Eh. orangnya asik gitu, enggak ngebosenin banget. Pokoknya Betul. di sini lebih enak daripada di SMP. Nah, berarti kan emang setiap orang tuh kan punya pengalaman yang beda-beda, termasuk ketika senior kita masing-masing ketika SMP, SD atau SMK tuh entah itu ngepasin yang enak atau enggak. Jadi mungkin nanti kalau kalian masuk ke SMK Pekiri seniornya ini, ya nggak sih? Iya kayaknya. Iya, jadi senior. Jadi senior 1 tahun. 1 tahun. Kan kelas berapa? Kelas 11. Kelas Berarti ketika mereka masuk kan kalian kelas 12. Iya, Iya, senior. Oh masih ya, iya, masih masih senior. senior. Masuknya masih apa? Masih Bantara. Laksana. Udah laksana. Udah Udah laksana. naik tingkat Laksana. Berarti paling tinggi itu laksana. 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 Oh. Pertama apa? Bantara. Terus Terus Laksana. laksana. Pradana itu apa sih? Pradana itu kayak dalam suatu organisasi kan ada ketua, ada wakil ketua, ada Sekretaris. bendara. Nah, Pradana itu dalam organisasi pramuka dia jadi ketua Oh, berarti paling paling tinggi. Paling tinggi. berarti laksana tuh pradananya ini gitu. Iya. Nanti kalau laksana Pradanya ya Kak Yuda. Oh. Kak Yuda nih Pradana tuh buat cowok. Pradana Pradana buat cowok, Kalau Pradani buat Pradani putri. Oh iya, cewek. betul. Yaudah, daripada tambah panjang lebar ntar tambah durasi. Jadi males ntar kalian nontonnya. Yaudah, makasih Kak Yuda, Kak Ika udah mau bincang-bincang sama saya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Udah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ini udah lama nggak bikin podcast ini. Udah ya. Makasih. Maafin ngebosenin.